Hai guys, selamat datang di kelas matematika. Hari ini Ibu akan bahas kisi-kisi soal yang berkaitan dengan SAS kita. Nah, Ibu akan bahas 5 soal. 5 soal ini adalah kisi-kisi untuk soal esai. Semoga nanti kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Ini ada 3 perbandingan ya, dimana ada uang Lala, Lulu, dan Lili. Langsung aja kita mulai dari perbandingan yang pertama. Di sini katanya Lala dan Lulu perbandingannya 3:4. Ya, lalu perbandingan yang kedua adalah Lulu dan Lili 2:7. Kalau kalian lihat di sini perbandingan uang untuk Lulu berbeda nih, ya. Atas dan bawah gitu ya. Yang pertama 4, yang keduanya 7. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus samakan dulu nanti perbandingannya. Caranya gimana? Kita kali terbalik. Ya, kalau di sini kan 4 di atas ya, sedangkan 2 di bawah. Kita balik. Kalikan. Yang 2 kita kalikan di atas, sedangkan yang 4 yang tadinya di atas kita buat jadi di bawah. Nah, seperti ini. Maka kalau kita lihat perbandingannya seperti ini nih ya, 3 dikali 2 6, 4 dikali 2 8, 2 dikali 4 jadi 8, 7 dikali 4 jadinya 28. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya Lulu udah sama. Ketika perbandingannya udah sama, maka kita bisa mendapatkan perbandingan ketiganya. Ya, Lala, Lulu, dan Lili. Jadi 6:8 seperti itu. Ya, 6:8 Nah, kalau udah dapat perbandingan ketiganya, maka kita bisa menentukan jumlah uang dan Lala dan Lili. Caranya gimana? Nah, nih, perbandingan uang Lala dan Lili. Oke. Ya, kita tinggal lihat dulu perbandingannya. Lala ada 6, Lili ada 28. Ya, maka nanti kalian akan mendapatkannya seperti ini. Nah, 6 ditambah 28 dibanding dengan perbandingan seluruhnya. Perbandingan seluruhnya mana nih? 6 tambah 8 ditambah 28. Ya, nih. Dikali jumlah uang seluruhnya. Jumlah uangnya. Kalau di sini perbandingan jumlah. Nah, perbandingan jumlahnya. Kalau di sini jumlah uangnya dibedakan ya. Maka kita kalikan 210.000. Kalau di sini 300 ya berarti kalikan 300.000. Gitu ya. Kalau yang ditanya adalah jumlah uang Lulu gitu ya. Ini misalnya Lala Ibu ganti jadi Lulu. Gimana kalau Lulu? Kalian tinggal lihat perbandingannya. Oh, 8, Lili berapa? 28. Berarti di atasnya 8 ditambah 28. Seperti itu. Ya. Nanti tinggal kita hitung aja nih, ya. 6 ditambah 28, 34, 6 tambah 8 tambah 28, 42 dikali 210. Ya, hasilnya sama dengan 100.000. Itu soal untuk nomor pertama. Lanjut lagi soal yang berikutnya. Nah, di sini kalian disajikan garis ya, ada sudut, lalu garis-garis ini membentuk segitiga. Yang ditanya adalah tentukan A, B, C. Nah, A, B, C. Berarti yang ditanya nih yang ini. Nah, tengah-tengah. Jadi hal pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita cari dulu A, C, B-nya. A, C, B. Nah, ini kita cari dulu yang ini. Ya, karena ini kan totalnya 180 ya, gitu. Maka untuk mencari ACB 180 dikurangin 140 saja. Maka jawabannya 40 derajat. Maka di sini 40 derajat. Ya. Ini berpelurus nih, ya. Lalu yang berikutnya, kita bisa mencari nilai Y-nya. Nah, kalau jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kalau Y tambah 10 ditambah 2Y tambah 10 ditambah 40 itu sama dengan 180. Nah, seperti ini.
Ya, jumlah sudut segitiga sama dengan 180. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Lalu kita tinggal hitung saja. Yang Y tambah 2Y. Di sini 3Y. 10 tambah 10, 20 ditambah 40, 60. Ya. Lalu kita tinggal pindah ruaskan saja di sini. Ya, jadi 3Y sama dengan 180 dikurang 60. 3Y sama dengan 120, Y sama dengan 120 derajat dibagi 3 sama dengan 40 derajat. Y nya bernilai 40 derajat. Nah, ya. Tapi ingat ya, ini bukan jawabannya. Masih ada yang ditanya. Yang ditanya adalah ABC. Maka kita bisa menentukan nilai ABC. ABC-nya di sini 2Y tambah 10. 2Y tambah 10. Maka nilainya kita ganti nilai Y-nya dengan 40 nih, karena di sini 40 ya. Nah, 2 dikali 40, 80 ditambah 10, 90. Seperti itu. Ya. Lanjut lagi kita ke nomor 3. Ibu Romi menjual telepon genggam seharga 2.250 dan mengalami kerugian sebesar 15%. Tentukan harga beli telepon genggam tersebut. Oke. Nah, ini ya. Ibu kalau rinciin lebih rinci lagi, harga jualnya kita ini ada. Nah, gitu ya. Harga jualnya 2.250, kerugian dalam persennya itu 15%. Kerugian dalam rupiah selalu 15% dikali harga beli. Cuman dalam hal ini harga belinya kita nggak tahu karena ini yang ditanya. Gitu. Ya. Lalu bagaimana kita bisa menentukan harga belinya? Oke. Ya. Kita harus tahu dulu ya, harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Maka kita bisa substitusi nilainya yang udah ada. Di sini harga jual, ya, harga jual. Maka harga jualnya nih 2.250. Nah, harga belinya nggak tahu nih. Ibu misalkan harga beli HB ya. Nah, sedangkan kalau ruginya, nah ini 15% kali HB ya, nggak usah ditulis kalinya juga nggak apa-apa. 15% HB aja. Kalau udah, nah kalau kalian melihat soal seperti ini, nah, Bu, kenapa bisa berubah 100%? Karena HB itu kan artinya 1 dikali HB gitu ya. Nah, kenapa sih Bu 100 HB di sini kok bisa jadi 100% HB? Ya, karena kalau kita buat di sini 100% HB gitu ya. Itu kan sama aja dengan 100 per 100 ya kali HB. Atau sama dengan 100 bagi 100, 1 HB nih. Ya. Makanya kita bisa menggantikan HB dengan 100% HB. Seperti itu ya. Lanjut lagi. 100% HB dikurangi 15% HB. Nah, ini sama dengan 85% HB. Tinggal kita kalikan. Pindah ruas ya. Karena di sini kali, kalau pindah ruas jadi bagi. Jadi 2.250 dibagi 85%. Atau sama aja dengan 2.250 dikali 100 dibagi 85 ya, karena 85% ini kan sama aja dengan 85 per 100. Kalau kita mau rubah ini jadi kali, maka kita balik 100-nya jadi di atas, 85-nya jadi di bawah ya. Maka hasilnya adalah 2.647.058. Kalau nanti hasilnya koma, kalian bisa bulatkan saja, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Untuk mengerjakan soal nomor 4, kita bisa cari dulu kali ya luas yang diarsirnya nih. Nah, yang diarsirnya yang ini nih. Nah, kita cari dulu. Ya, kalau kita lihat di sini kan bentuknya seperempat lingkaran. Ya. Maka kita bisa cari dulu rumusnya. Luas seperempat lingkaran. Berarti kan luas lingkaran itu PR kuadrat.
Nah, karena di sini diminta 1/4 lingkaran, maka kita kalikan dengan 1/4. Kalau nanti setengah lingkaran berarti setengah dikali pi r kuadrat. Maka 1/4 kali 22/7 kali 14. 14 ini jari-jarinya ya. 14, maka hasilnya 154. Mendapatkan luas 1/4 lingkaran, kita juga harus mencari luas lingkarannya. Nah, ini ya, luas lingkarannya penuh nih ya, satu lingkaran penuh, berarti pi r kuadrat atau 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 616. Kalau udah mencari luas lingkaran, maka kita bisa mencari luas persegi panjangnya. Nah, kalau dari sini ke sini nih yang Ibu tandain ini kan 14 ya, maka keterangannya di sini, nah ini juga 14 karena ada tanda ini nih. Nah, ini artinya tandanya sama sisinya. Maka kalau kita lihat panjang untuk persegi panjangnya adalah 14 kali tambah 14 ya, berarti 28. Sedangkan tingginya, nah dia ini kan diameternya juga ya, diameter lingkaran juga nih. Nah, ini juga 14. Kita tinggal cari luas persegi panjang. Panjangnya 28, lebarnya 14. Kalikan saja 392. Kita udah dapat nih luas persegi panjang, luas lingkaran yang penuh, lalu luas lingkaran 1/4. Sekarang baru diarsir gimana nih? Nah, lihat luas lingkarannya ya. Luas lingkaran berarti luas lingkaran yang utuh, satu lingkaran penuh dikurang dengan lingkaran yang 1/4 ini gitu ya. Ya, tinggal kurangin aja nih, 616 dikurangin 154 berarti sama dengan 452. Ini baru yang di sini ya, baru yang di sini nih yang dihitung. Sekarang kita hitung yang di sebelah sini. Nah, berarti kita bisa mendapatkannya dengan cara mengurangi luas persegi panjangnya dikurang dengan luas 1/4 lingkaran. Maka 392 dikurangi 154. Lalu jumlah luas yang tidak diarsir ya kita tinggal jumlahkan saja gitu ya. Berarti 462 ditambah 238. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini hasilnya sama dengan 700. Oke, soal terakhir. Nah, soal terakhir ini tentang prisma yang bentuknya trapesium. Ya, karena alasnya dan tutupnya berbentuk trapesium, maka kita harus cari dulu luas alasnya. Luas alasnya berarti jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi trapesium ya, tinggi trapesium. Nah, jumlah sisi sejajarnya berarti kita jumlahkan dulu. Mana sejajarnya nih? Ini ya, 20 ditambah 10 dikali tinggi trapesium. Nah, jarak kedua sisi sejajar. Kalau misalnya di sini ada trapesium ya. Nah, Ibu buat nih. Kayak gini deh. Nah, ini 20, ini 10. Jarak kedua sisi sejajar. Nah, jarak keduanya maksudnya ini nih. Nah, ini jaraknya. Makanya ini kita sebut dengan tinggi. Tuh, tinggi dari trapesium. Ya, biar kalian dapat bayangannya nih. Takutnya kalian bingung dengan kata-kata ini nih. Jarak kedua sisi sejajar. Maksudnya ini karena ini sisi sejajarnya, ini sisi sejajarnya. Nah, jarak antara sisi sejajar adalah si 7 yang merupakan tinggi trapesium. Lalu dibagi 2 sama dengan 105. Itu luas alasnya. Nah, yang ditanya yang pertama, tentukan volume wadah. Volume berarti luas alas kali tinggi prisma.
ya. Luas alasnya kita tadi udah dapat nih 105. Ya, sedangkan tingginya di sini tinggi prisma ada 15 cm. Tinggal kalikan saja. Jadi 1575. Itu untuk volumenya. Sekarang jika ya tabung oksigen itu diisi gitu ya, diisi oleh oksigen, di mana setiap 25 cm kubik harganya 20.000 gitu. Maka berapa nih total biayanya? Ya jadi kalian harus cari tahu dulu gitu ya, berapa kali nih harus diisi gitu ya. Nah, caranya kalian bagi dulu volumenya dengan harga yang diminta. Kalau di sini kan 25 meter, 25 cm kubik ya. Kalau di sininya 50, berarti di sini kalian nanti bagi 50. Kalau di sininya 30, nanti di sini bagi 30 gitu. Karena di sini 25, maka di sini dibaginya 25. Ya. 1575 dibagi 25 dikali dengan harga satuannya. Gitu. Maka harganya kalau kita hitung 1.260.000. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Bye.